Selamat datang kedatangan 3 tuan muda di Qingzhou. Tuan muda pertama baru saja menerima kabar. Nona muda tertua telah dibawa ke rumah sakit oleh suaminya. Sepertinya ini sudah terlambat. Lelaki itu benar-benar tidak tahu diri. Adik perempuanku menyembunyikan masalah keluarga dan kawin lari dengannya, tapi dia malah menyiksanya dan memaksanya menjual ginjal. Berani-beraninya dia menyentuh anggota keluarga Jiang? Jika adikku terluka sedikit saja, aku tidak akan memberikan ampun. Segera berangkat. Tujuan? Rumah sakit keluarga Shen? Berangkat. Tahan dia. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Dokter, silakan mulai operasinya. Wu Hao, aku ini istrimu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Sepasang suami istri mungkin hidup bersama. Namun saat masalah datang, mereka akan menyelamatkan diri masing-masing. Jika kamu tidak tiada, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Bu, aku sedang hamil. Lihatlah demi anak ini. Tolong lepaskan aku ya. Mana mungkin anak itu lebih penting daripada anak laki-laki saya? Kamu sudah menumpang makan dan tinggal gratis di keluarga Wu selama 3 tahun? Kali ini kamu dan bayimu, anggap saja sebagai pelunasan hutang. Lakukan sekarang. Jiang Ling hari ini aku akan membuatmu paham dengan keadaanmu. Aku dan Wu Hao sudah lama menjalin hubungan, dan hanya aku yang bisa membantunya melunasi hutang yang sangat besar. Kenapa harus aku? Tentu saja karena ayahku membutuhkan ginjalmu untuk menyelamatkan nyawanya. Apa kamu ingat minggu lalu, saat Wu Hao menemanimu periksa kehamilan? Sebenarnya, itu untuk memeriksa apakah ginjalmu cocok untuk ayahku. Wu Hao, aku punya uang. Aku bisa melunasi hutangmu. Aku ini Nona Sulung, dari kota kekaisaran keluarga Jiang. Berikan pisaunya padaku. Keluarga Jiang hanya punya 3 tuan muda. Mana ada Nona Sulung? Lebih baik kamu diam saja. Ayo pergi, sisanya serahkan pada dokter. Ingat, jangan beri dia obat bius sedikit pun, buat dia tersiksa sampai tiada. Nona, Jiang Ling ini pasti tidak akan selamat. Lihatlah kornea mata ini. Aku hanya butuh ginjalnya, sisanya terserah padamu. Nona, semuanya berjalan lancar. Operasi cangkok ginjal untuk Tuan Besar Shen telah berhasil. Tidak akan butuh waktu lama bagi Tuan Besar Shen untuk bisa pulih kembali. Bagus sekali. Nanti untuk kalian semua, pergilah ke perusahaan untuk mengambil bonus $1 juta. Aku akan menjemput Pak Tua itu dulu. Dia harus pergi ke tempat yang lebih baik untuk menjalani masa pemulihan. Terima kasih, Nona. Bagaimana keadaan Jiang Ling? Jika tidak ada kejutan, dia akan tiada dalam 10 menit ke depan. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk sadar kembali. Wu Hao, jika kamu merasa kasihan padanya, kamu boleh masuk dan menemaninya di dalam. Aku tidak kekurangan pria sepertimu. Cinger, kamu salah paham. Maksud saya adalah, saya berharap dia sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk sadar kembali. Kupikir kamu tidak akan berani. Ayo pergi. Tapi, jika kita pergi sekarang, dan tidak ada yang mengawasinya, bagaimana jika dia kabur? Seseorang yang akan segera tiada, mau lari kemana dia? Jangan pernah berpikir bahwa hanya karena kamu menyerahkan ginjal istrimu, maka aku pasti akan menikahimu. 1 bulan lagi, keluarga Jiang ibu kota. Ada sebidang tanah di Qingzhou yang akan dilelang. Apakah kamu bisa membantu keluarga Shen mendapatkannya? Itu semua tergantung pada kemampuanmu. Keluarga Jiang? Aku adalah putri dari keluarga Jiang ibu kota. Jiang Ling adalah seorang yatim piatu. Mustahil ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Dengan adanya Qinger di Qingzhou, mana ada keluarga lain yang berani bersaing dengan keluarga Shen? Meskipun begitu, kita tetap harus mengikuti prosedurnya, supaya tidak ada orang yang bergosip sembarangan. Ayo pergi. Di mana Jiang Ling? Ada di ruang operasi. Siapa kalian? Berhenti. Nona Shen melarang siapapun untuk mendekati ruang operasi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa kami. Di sini adalah keluarga terpandang nomor 1 di negara naga, 3 tuan muda dari keluarga Jiang. Keluarga Shen itu bukan apa-apa. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Adik kecil, maafkan aku. Kakak datang terlambat.
Putra kedua, kamu adalah seorang dokter? Cepat selamatkan adik kita. Kakak kedua, adik dia. Ginjal dan kornea mata adik sudah diambil paksa. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Binatang, aku akan menghabisimu. Ampun Tuan, saya hanya menjalankan perintah. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku hanya akan bertanya sekali padamu. Keluarga Shen hanya menginginkan satu ginjal? Kenapa kornea matanya juga hilang? Mana mungkin korneanya ada di sana? Kakak tertua, sudah tidak sempat lagi. Tanda-tanda vital adik perempuan sangat lemah. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit ibu kota untuk mendapatkan perawatan. Jika tidak, dia tidak akan bertahan malam ini. Asisten Lee. Siapkan helikopter. Cepat. Baik, Bos. Kakak tertua, adik perempuan sudah disiksa sampai seperti ini, apakah kita akan membiarkan mereka begitu saja? Selamatkan adik kecil dulu. Mengenai keluarga Shen dan orang-orang yang melukainya, selama mereka masih ada di dunia ini, aku pastikan mereka akan memohon untuk tiada saja. Di mana dia? Di mana orangnya? Sampah. Menjaga satu orang yang hampir tiada pun, kamu tidak becus. Apa gunanya keluarga Shen memeliharamu? Berhenti ribut. Aku mau bertanya padamu. Siapa sebenarnya yang menyelamatkan Jiang Linger? Mendengar dari orang-orang mereka, katanya berasal dari keluarga nomor 1 di negara naga, tuan muda ketiga keluarga, Jiang. Omong kosong. Keluarga Jiang berada jauh di kota kekaisaran, mana mungkin tanpa alasan jelas, datang ke Qingzhou untuk menyelamatkan orang. Setelah 3 orang itu masuk, mereka memanggil Jiang Linger adik perempuan, lalu langsung membawanya pergi. Kalian sekumpulan sampah. Ditipu orang pun kalian tidak sadar. Keluarga Jiang di kota kekaisaran hanya punya 3 putra, dari mana datangnya seorang anak perempuan. Pergi sana. Cinger, seandainya Jiang Linger benar-benar selamat. Apa, kamu takut? Bukan, aku cuma merasa. Dasar pria tak berguna. Wanita rendahan itu, apa yang bisa dia lakukan padaku, meski dia bangkit kembali? Lebih baik kamu fokus pada acara lelang 1 bulan lagi, pikirkan cara untuk memenangkan lahan itu. Lahan itu memang sangat penting. Lahan itu adalah kunci bagi keluarga Shen untuk masuk ke pasar internasional. Aku, keluarga Shen, telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, tidak usah memaksakan diri di sini. Cinger, tenang saja. Di Qingzhou, tidak ada yang berani melawan keluarga Shen. Lahan ini pasti akan masuk ke kantong kita. Pelelangan lahan oleh keluarga Jiang kali ini terasa sangat mencurigakan. Sepertinya tidak akan semudah itu. Tentang keluarga Jiang, apa mungkin dia itu benar-benar Jiang Linger? Duh, Apa kamu sudah gila? Itu, keluarga Jiang, mana mungkin bisa dikaitkan dengan wanita hina seperti Jiang Linger itu? pukulan Kinger memang benar. Pikiranku tadi memang kacau. Ini semua gara-gara Jiang Linger. Wanita tak tahu malu itu. Jika aku melihatnya lagi, aku pasti akan memberinya perhitungan. Kakak, apa menurutmu saat itu, keputusanku meninggalkan rumah, meski ditentang, lalu menikah dengan Wu Hao adalah salah? Sekarang aku telah hancur dan terlihat menyedihkan saat kembali ke sini. Jika ayah dan ibu tahu, apa mereka akan membuangku? Tentu saja tidak. Jika ayah dan ibu tahu penderitaan yang kamu alami di luar sana, mereka justru akan sangat menyayangimu. Lupakan sajalah. Setelah ayah dan ibu pulang dari luar negeri, jangan sampai kalian memberitahu mereka. Aku tidak ingin mengecewakan mereka. Adikku, jangan takut. Selama ada kami, kakak dan kakak, meskipun terjadi masalah yang sangat besar, kakak dan kakak akan membantumu menyelesaikannya. Jika bukan karena dicegah kakak sulung, aku sudah mengerahkan orang untuk menghabisi pria itu. Si ketiga, jangan terburu-buru. Biarkan adik kita memulihkan luka-lukanya dulu. Mereka memperlakukanku seperti ini. Aku harus membalas dendam pada mereka dengan tanganku sendiri. Linger, sekarang kamu sudah di rumah. Kamu adalah nona besar keluarga Jiang. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Termasuk melakukan balas dendam. Selamat datang kembali Nona muda tertua. Selamat datang kembali Nona muda tertua. Selamat datang kembali di rumah Nona muda tertua. Kakak tertua. Kakak kedua. Kakak ketiga. Baguslah. Linger, penglihatanmu sudah pulih?
Tuan muda bertiga, penglihatan nona muda tertua memang sudah pulih, tetapi bayi di dalam perutnya dan ginjalnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah ini, nona muda tertua mungkin akan sulit untuk hamil lagi. Bukankah kamu dokter terbaik di negara naga? Apa gunanya keluarga Jiang mempekerjakanmu? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Pergi. Keluar dari sini. Wu Hao membuatku tidak bisa menjadi seorang ibu seumur hidupku. Aku juga akan membuatnya tidak bisa menjadi seorang ayah seumur hidupnya. Asisten Li, keluarga Shen dan Wu Hao sedang merencanakan apa belakangan ini? Untuk lelang tanah kali ini, keluarga Shen sangat berambisi untuk memenangkannya. Bermimpilah. Setelah menyakiti adikku, aku akan memintanya membayar semua ini. Ling Er, lelang tanah kali ini adalah kesempatan tepat untuk melakukan pembalasan. Kakak tertua, aku rasa bisakah kita rahasiakan saja dulu mengenai identitas kita? Aku ingin memberikan mereka sebuah kejutan yang sangat besar. Tenang saja, orang-orang cabang Qingzhou levelnya tidak cukup tinggi. Mereka belum pernah melihat kami bertiga. Identitas kita pasti akan tetap terjaga. Acara lelang akan segera dimulai. Sebenarnya, kapan kamu akan membiarkan kami masuk? Tokoh besarnya belum sampai. Tunggulah dulu. Di Qingzhou, memang ada yang lebih berkuasa dari keluarga Shen kami? Berdasarkan pemberitahuan kantor pusat grup Jiang di ibu kota, hanya setelah tokoh besarnya tiba, barulah orang lain diperbolehkan masuk. Khususnya mereka yang bermarga Wu dan Shen. Sudahlah, ini wilayah keluarga Jiang. Keluarga Shen tidak bisa sembarangan menyinggung mereka. Tunggulah saja. Ini adalah Jiang Ling Er. Sungguh kebetulan ya, kita bertemu lagi. Melihat aku masih bernapas, apakah kalian merasa sangat terkejut? Bagus sekali. Aku sedang bingung mencari keberadaanmu, dan ternyata kamu sendiri yang datang kemari. Coba kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Lancang, jauh-jauh dari nona muda tertua kami. Aduh, Jiang Ling Er, kamu sudah mulai hebat ya. Sudah tahu caranya menyewa pengawal. Jangan banyak bicara dengannya. Setelah lelang ini selesai, baru kita buat perhitungan dengannya. Asisten Lee, mari kita masuk. Tunggu sebentar. Ini adalah acara khusus lelang tanah. Untuk apa kalian masuk ke sana? Tentu saja datang untuk membeli tanah. Memangnya kalian pikir, aku sengaja datang ke sini hanya untuk bernostalgia dengan kalian? Orang seperti kamu, mau beli tanah? Kenapa dengan aku? Bagaimanapun keadaanku, aku tidak sepertimu. Sudah miskin, berhati busuk pula. Kamu? Jiang Ling Er, sepertinya kamu sudah gila. Satu bidang tanah ini harganya $1 miliar. Kamu mau beli pakai apa? Memang apa urusanmu? Intinya aku punya uang. Sepertinya kamu sudah menjadi gila karena kami siksa? Sampai berani membual seperti ini. Hanya tersisa 1 ginjal. Untuk berdiri saja tidak kuat? Mungkin hidupmu sangat menderita ya? Tenang saja. Utang perbuatanmu itu akan kubuat kamu membayarnya sedikit demi sedikit. Ingin membuat perhitungan dengan keluarga Shen? Kamu pikir kamu siapa? Dengan statusmu itu, kamu tidak pantas bahkan hanya untuk membawakan sepatu keluarga Shen. Jiang Ling Er, kita berdua ini setidaknya sudah pernah hidup bersama selama 3 tahun. Seberapa besar kemampuanmu? Aku sangat mengetahuinya. Jadi tidak usah cari perhatian di depan kami, orang-orang terpandang ini. Orang terpandang? Kamu merasa pantas? Dulu, demi menjadi menantu keluarga Shen, kamu tega mencelakai istri dan anakmu sendiri. Kamu hanyalah seorang sampah yang tak tahu budi. Sepertinya kamu memang minta dihajar. Siapa yang berani menyentuhnya? Coba saja kalau berani. Pergi sana. Dasar wanita keras kepala? Hanya seorang miskin? Bagaimana bisa dibandingkan dengan Nona Shen? Putraku sekarang adalah CEO dari perusahaan paling berpotensi. Di Qingzhou, bukan seseorang yang bisa kamu dekati. Aku mendekati putramu? Kamu sungguh pandai membanggakan diri demi putramu yang tidak berguna itu. Tamu terhormat, silakan masuk. Apa kamu buta? Kamu membiarkan dia dan wanita miskin itu masuk sebagai tamu terhormat? Sekarang orang-orang penting sudah masuk. Kalian sudah boleh masuk? Sialan. Apa maksudmu? Kamu menganggap kami sebagai pengikut kecil dari Jiang Ling Er ya? Jangan tak tahu diri. Kalau tidak mau masuk, pergi sana. Sudahlah,
Urusan penting lebih utama, ayo pergi. Tunggu saja pembalasanku. Lelang real estate resmi dimulai, harga awal $1 miliar, setiap penawaran minimal $100 juta. Jiang Linger, bukankah kamu ingin ikut lelang? Ajukan tawaranmu. Hah? Aku tahu. Apa karena tidak punya uang untuk menawar? Tenang saja, tawaranku akan selalu lebih tinggi darimu. Cari mati. Heh, aku tawar $1 miliar 200 juta. $2 miliar. Wanita ini menawar $2 miliar, ada yang lebih tinggi lagi. Jiang Linger, apa kamu sudah gila? Tanah ini paling mahal, bernilai $1 miliar 500 juta. Apa yang kamu tawar sembarangan? Nona kami tidak kekurangan uang. Terserah dia mau menawar berapapun. Dia bebas menentukannya. Omong kosong. Kamu hanya pengawal rendahan yang disewa sementara oleh wanita miskin ini. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Duduklah. Belum cukupkah kamu mempermalukan diri sendiri? Masuk ke sini butuh verifikasi aset. Jika mereka tidak punya uang, mana berani mereka menawar? Aku tawar $2 miliar 500 juta. Lebih baik biarkan tuanmu yang menawar sebagai pengikut saja. Kalau tidak punya uang, jangan berpikir untuk pamer. Jiang Linger, aku tidak tahu dari mana asal uangmu, tapi selama ada aku, berapapun tawaranmu tidak akan berguna. Begitukah? $10 miliar. Apa? $10 miliar? Mustahil? Pelelang, wanita ini mengajukan penawaran secara asal-asalan. Kenapa kamu tidak segera mencari orang dan mengusirnya? Tuan, Anda hanya perlu memutuskan apakah ingin menambah penawaran atau tidak. Jika Nona ini memenangkan lelang tapi tidak bisa mencairkan dananya, pihak kami yang akan mengurusnya sendiri. Jiang Linger, aku ingin melihat bagaimana nasibmu nantinya. Kenapa? Apa kamu sudah tidak punya uang lagi untuk menawar? Jangan memancingku. Jika kamu ingin tamat, aku tidak akan menemanimu. Jika tidak ada kenaikan harga lagi, lahan ini akan menjadi milik Nona ini. Tunggu sebentar. Aku tawar $20 miliar. Cingar, jangan masuk ke dalam perangkap wanita ini. Dia hanya datang untuk membuat kekacauan. Lahan ini bagi keluarga Shen kami memiliki arti yang sangat besar. Aku tidak akan membiarkan ada risiko apapun pada lahan ini. Meskipun harus rugi total, aku harus mendapatkannya. Jiang Linger, bukankah kami hanya mengambil satu ginjalmu saja? Kamu juga masih ada? Lagi pula nanti, bukankah kamu akan hidup bersama dengan anakku? Kamu mengaco di sini? Apa sebenarnya yang kamu cari? Hidup bersama? Memangnya dia pantas? Semua tindakan kalian kepadaku akan aku ingat seumur hidup. Kalian, jangan pernah berpikir bisa hidup dengan tenang. Akan kuhabisi kau. Tenang, lelang belum berakhir. Siapapun yang membuat kekacauan di sini, akan aku usir keluar. Lalu kenapa tidak segera jatuhkan palunya? Apa kamu mau membiarkan dia terus mengacau? Nona Jiang, apakah Anda ingin menambah tawaran lagi? Kenapa? Tidak menambahnya lagi? $20 miliar? Sekalipun kamu menjual seluruh bagian tubuhmu, sepertinya tidak akan cukup untuk terkumpul. Nona muda tertua, tuan muda pertama sudah berpesan sebelum keluar rumah bahwa lahan ini khusus disiapkan oleh tuan dan nyonya besar untuk Anda. Silakan tawar dengan tenang. Jangan khawatir soal masalah uang. Siapa bilang aku tidak menambah tawaran? Aku tawar $50 miliar. Aku tawarkan $50 miliar. Jiang Linger, apa hari ini kamu sudah membulatkan tekad untuk melawan aku dan keluarga Shen? Jika kamu tidak punya uang, kamu boleh mundur. Tidak ada yang memaksamu. Baik. Akan kulihat bagaimana kamu menangani kekacauan ini nanti. Aku tidak akan menaikkan tawaran lagi. Begitu saja sudah tidak sanggup. Tadinya kupikir kalian, keluarga Shen, memiliki banyak sekali uang. Kejutan bukan? Ini pertama kalinya kamu berpura-pura menjadi pembeli? Mau menjebak kami? Kamu masih terlalu hijau. Aku sungguh ingin melihat bagaimana kalian berdua akan mengeluarkan $50 miliar itu nanti. Nona, lahan ini sekarang sudah menjadi milik Anda. Mohon lakukan pembayaran $50 miliar secara tunai sekarang juga. Sini, gesek saja kartunya. Tuan, saldo di dalam kartu ini tidak mencukupi. Lucu sekali ini. Kalian penyelenggara lelang. Apa benar-benar mengira wanita miskin ini bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Gadis sialan, silakan terus sombong. Di mana uang $50 miliar itu? Benar-benar menggelikan. Rasa malumu ini sepertinya sudah diketahui seluruh Qingzhou, kan? Kuberi kamu kesempatan, berlututlah dan minta maaf. Jika suasana hatiku sedang baik, mungkin aku akan memberikanmu.
Akhir yang pantas bagi orang hina sepertimu. Nona muda tertua, maafkan saya. Saya salah mengambil kartu. Kartu yang diberikan tuan muda pertama pada saya ada di dalam mobil. Saya akan mengambilnya sekarang juga. Pengawalmu ini, aktingnya lumayan hebat. Jiang Linger, katakan saja, sudah terpuruk seperti ini, tapi masih saja harus keluar dan membuat orang muak. Bukannya akan lebih baik kalau kamu tiada saja? Wanita tidak tahu malu. Nanti akan aku ambil jantungmu secara paksa sebagai tanda kesetiaanku memasuki keluarga Shen. Jadikan ini sebagai pembuktian. Apa kamu menantikannya? Dulu aku benar-benar buta, sampai harus bersikeras menikahimu. Wanita hina. Coba katakan itu sekali lagi. Gadis sialan, menikah dengan putraku adalah berkah luar biasa dalam hidupmu. Apa yang disebut berkah? Apa ginjal yang diambil paksa oleh putramu itu sebuah berkah? Atau tindakan putramu yang menghabisi bayiku yang belum lahir itu adalah sebuah berkah? Tapi perkataanmu memang tidak sepenuhnya salah. Jika tidak begini, aku tidak akan menyadari semuanya secepat ini. Kamu ingin kuhabisi, ha? Baik. Hari ini juga aku akan membuat perhitungan denganmu. Hari ini juga aku akan menghabisimu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu memukul adikku di hadapanku. Apa kamu sudah bosan hidup? Gesek kartunya. Transaksi berhasil. Ling Er, setelah menandatangani tugas ini, tanah ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Wu Hao, segala sesuatu yang kamu upayakan, sekuat tenaga untuk didapatkan, kini bisa aku raih dengan mudah. Apa kamu merasa terkejut? Ini tidak mungkin. Sejak kecil kamu hanyalah seorang yatim piatu. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Wu Hao, dahulu demi menikah denganmu, aku sampai memutuskan hubungan dengan keluargaku. Namun, sosok Jiang Ling Er yang jatuh miskin demi cinta, kini sudah tiada. Kamulah yang sudah menghabisinya dengan tanganmu sendiri. Permainan dimulai. Ini adalah langkah pertama. Aku akan membiarkanmu melihat keluarga Shen menuju kehancuran selangkah demi selangkah. Aku akan menyiksa kalian secara perlahan sampai menunggu kalian berlutut memohon padaku. Kakak, ayo pergi. Jiang Ling Er, kamu sedang bermimpi. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah berlutut padamu. Apa gunanya kemarahan yang sia-sia itu? Yang terpenting sekarang adalah ambil kembali tanah itu. Jing Er, aku punya sebuah rencana untuk mengambil kembali sebidang tanah itu. Dan juga, kita tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun. Aku punya rencana bisa mendapatkan tanah itu kembali, dan lagi, kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Jiang Ling Er saat ini, bukankah dia belum bercerai denganku? Besok aku akan mencari pengacara dan menggugat cerai dirinya. Tanah ini sekarang adalah harta bersama kita. Begitu perceraian selesai, semua miliknya akan menjadi milik kita. Baiklah. Setelah urusan ini selesai, kita akan bertunangan. Bagus. Jing Er, tunggulah kabar baik dariku. Mei Mei, kamu sudah mendapatkan tanah itu? Itu sama saja dengan melumpuhkan kekuatan keluarga Shen. Selanjutnya, apa rencanamu? Ya, aku ingin memutuskan seluruh sumber pendanaan keluarga Shen dan keluarga Wu. Putra kedua, mengenai hal ini, kamu bantu Mei Mei untuk mengurusnya. Baik, Bos. Lalu bagaimana denganku, Mei Mei?
aku juga harus membantumu sedikit. Kemarin saja aku sangat ingin pergi langsung dan menghabisi pria brengsek itu. Jiang Ling sekarang aku ingin bertemu denganmu. Segera datang ke kantorku sekarang juga. Kakak ketiga. Dia mengajakku bertemu besok. Maukah kamu menemaniku? Boleh, tidak apa-apa. Kita pergi bersama. Kakak, nanti aku akan menghadapinya sendiri. Kalian lihat saja nanti. Istriku, pulang ke rumah sendiri, masih harus bersikap sangat waspada, sampai membawa 3 pengawal segala. Tapi, memakai kacamata hitam di dalam ruangan, bergaya seperti orang kaya, berapa bayaran untuk menyewa mereka? Mereka adalah kakak kandungku. Mereka tidak pantas dibicarakan oleh orang sepertimu. Oh. Tetapi, siapapun yang kamu bawa hari ini, tidak akan ada gunanya. Pengacara Wang, beritahu dia. Tuan Wu, memintaku mengajukan gugatan. Dia ingin bercerai darimu. Ini adalah pembagian harta. Di dalamnya tertulis sangat rinci. Nona Jiang, lihatlah. Sobekan yang bagus. Tapi tetap saja, penolakan sepihak darimu itu tidak ada gunanya. Saat hasil putusan keluar nanti, hasilnya tetap akan sama. Nona Jiang, tuntutan Tuan Wu sangat sederhana, yaitu membagi rata harta bersama suami istri. Itu sudah sangat adil dan wajar. Jika sampai masalah ini dibawa ke pengadilan, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Bukankah sekarang saya juga tidak punya apa-apa? Hei, itu tidak benar. Sekarang kamu memilikinya. Lahan yang baru saja kamu dapatkan itu, setengahnya harus dibagikan kepadaku. Tanah yang baru saja kamu dapatkan itu, berikan setengahnya kepadaku. Selama 3 tahun ini, keluarga Wu selalu memperlakukanmu dengan baik. Sudah saatnya kamu membalas budinya? Cuma sebidang tanah kecil? Apa yang perlu diributkan? Omong kosong. Ginjal adikku, bukankah itu yang kalian ambil paksa? Mengenai perhitungan ini, meskipun adikku tidak menuntut kalian, aku tetap akan membuat perhitungan dengan kalian. Wanita tidak tahu malu. Beraninya kamu mencari ketiga pria kasar ini. Diam, 1 ginjal, untuk menukarnya dengan Nona Shen, demi membayar utang keluarga Wu sebesar 10 miliar dolar? Bukankah itu sangat setimpal? Setelah keluarga Wu sukses, bukankah kamu juga akan menikmati hasilnya? Tua bangka, kamu cari masalah, ya. Bagaimana kalau begini? Aku beri kamu 10 miliar dolar, lalu berikan ginjalmu padaku. Apakah kamu mau? Kakak ketiga, jangan gunakan logika pada hewan, karena mereka tidak akan paham. Demi masa lalu kita sebagai sepasang suami istri, aku beri kamu waktu 3 hari. Siapkan semua dokumen pengalihan tanahnya untukku. Jika tidak, aku akan menuntutmu ke pengadilan. Baiklah, aku akan menunggu tuntutanmu itu. Gadis sialan, jangan tidak tahu berterima kasih. Kami bukan sedang bernegosiasi denganmu, tapi ini adalah sebuah peringatan. Kami sudah menerima peringatanmu. Silakan lakukan saja sesukamu. Ayo pergi. Tuan Wu, jika kamu ingin menguasai tanah ini, maka kamu harus memiliki bukti kuat perselingkuhan Nona Jiang agar dia pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Jika tidak, kita tidak akan mungkin bisa menang. Perselingkuhan ya? Benar. Serahkan saja padaku. Tuan muda pertama, orangnya sudah siap. Pergilah ke atas. Ingat untuk sisakan nyawanya. Jangan buat dia mati. Jalan. Kakak, bukankah kakak sudah berjanji padaku untuk membiarkanku balas dendam sendiri? Tenang saja. Mei, biarkan kakak-kakak melampiaskan kemarahannya dulu. Jika tidak, kita benar-benar bisa jatuh sakit. Karena ulah pria bajingan itu. Mei, kakak tertua telah memberimu identitas baru sebagai wakil manajer King Zhou di grup Jiang. Zhou Zeng akan membantumu agar memudahkanmu dalam menghadapi orang-orang itu. Terima kasih, ketiga kakak-kakak. Aku pasti akan membuat orang yang menindasku sangat menyesal. Serang dia. Cepat.
cepat patahkan kakinya. Hentikan, jangan pukul lagi. Jika diteruskan, ini bisa berakibat fatal. Aduh, Wanita tua, jika kamu bicara sepatah kata pun lagi, aku juga akan menghabisimu. Berapa banyak dia membayar kalian? Aku akan membayar 10 kali lipat. Aku mohon pada kalian, lepaskan aku, oke? Kenapa? Apa kalian belum makan? Kenapa dia masih bisa bicara? Hajar dia sampai tidak berdaya. 20 kali lipat, 30 kali lipat. Aku beritahu kalian, ini semua adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Karena sudah menyinggung nona keluarga kami, hidup kalian akan menderita mulai sekarang. Ayo pergi. putraku sayang. Jiang Linga, lihat saja nanti pembalasanku. Masuk. Nona muda tertua, Anda mencari saya. Gunakan identitas kantor perwakilan grup Jiang Qingzhou untuk mengadakan sebuah pertemuan pertukaran. Aku akan memutus semua sumber ekonomi, keluarga Shen, dan keluarga Wu. Lalu nona muda tertua, apakah keluarga Shen dan keluarga Wu kali ini perlu diundang? Tentu saja. Kali ini, mereka adalah pemeran utamanya. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk mereka. Sakit. Putraku. Nona Shen, Anda harus membalaskan dendam putra saya. Habisi wanita kejam Jiang Ling itu. Masalah ini tidak butuh campur tangan Kinger. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu sudah dipukuli sampai begini, masih saja keras kepala. Lagi pula, kamu akan segera menjadi menantu keluarga Shen. Apa salahnya keluarga sendiri membantu? Kinger, jangan dengarkan ucapan sembarangan mamaku. Masalah ini benar-benar tidak butuh bantuanmu. Wu Hao. 3 hari lagi, grup Jiang kantor cabang Qingzhou akan mengadakan pertemuan bisnis. Keluarga Shen membutuhkan lahan ini untuk bekerja sama dengan orang lain. Sebelum itu, jika kamu masih tidak bisa menangani Jiang Ling jangan harap bisa menemuiku lagi. Kinger, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Nak, dengarkan kata mama. Pulihkan dulu lukamu baru kita bicarakan lagi. Ma, kita tidak boleh mengecewakan Nona Shen lagi. Jika tidak, kita berdua akan tamat. Jiang Linger harus dilenyapkan. Nona muda tertua, inilah lokasi proyek yang baru Anda beli. Apakah Anda benar-benar berencana untuk meninjau sendirian? Seandainya mereka nekat karena terpojok, Anda akan berada dalam bahaya. Karena aku sudah memutuskan untuk membalas dendam sendiri, maka aku tidak takut pada balasan mereka. Tenang saja, kembalilah, aku bisa menanganinya sendiri. CO, Nona muda tertua, telah dibawa pergi. Orang tak dikenal. Asisten Lee, Kakak tertua, apa sesuatu telah terjadi pada adik? adik telah dibawa pergi penjahat. Cari mati. Ini pasti ulah keluarga Shen dan keluarga Wu lagi. Kakak tertua, kali ini kita harus benar-benar menghabisi mereka. CO. Nona muda tertua di lokasi konstruksi telah dibawa pergi orang jahat. Selidiki untukku. Dalam waktu 3 menit, aku ingin lokasinya. Baik. Wu Hao, kamu menelepon kami ke sini hanya untuk melihatnya tidur? Kinger, jangan terburu-buru. Pertunjukan bagusnya masih ada di bagian akhir. Tunggu saja. Ayo. Berhentilah berontak. Aku membuat simpul mati. Kamu takkan bisa lepas. Wu Hao, mengapa kamu membawaku ke sini? Apa kamu mau mengambil organ ginjalku lagi? Tidak. Saat ini, hidupmu jauh lebih berharga. Coba pikirkan, tanah di tanganmu itu bernilai 50 miliar dolar. Gadis sialan, beraninya kamu menyuruh orang untuk mematahkan kaki putraku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang sangat setimpal. Membuat kakinya lumpuh itu masih terlalu ringan. Seharusnya aku membiarkan kakak-kakakku langsung menghabisinya. Kamu. Sayang sekali ya. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Jiang Linger, jangan salahkan aku jika tidak kenal ampun. Aku berikan satu kesempatan terakhir. Asalkan kamu menandatangani surat cerai ini dan memberikan tanah itu padaku. Aku berjanji akan membiarkanmu keluar dari sini dengan selamat. Melihat sifat burukmu itu, jika aku menandatanganinya, kamu pasti malah tidak akan melepaskanku. Gadis sialan, kamu pikir dengan tidak tanda tangan semuanya akan baik-baik saja? Kami punya banyak cara untuk menyiksamu. Kita pernah berbagi masa-masa indah sebagai suami istri.
Aku tidak ingin bertindak terlalu jauh. Jangan paksa aku. Boleh saja kalau mau aku tanda tangan. Kembalikan ginjalku, dan aku akan segera tanda tangan. Jiang Ling sebaiknya kamu lupakan saja keinginanmu itu. Apapun yang sudah jatuh ke tangan keluarga Shen milikku, tidak ada alasan bagiku untuk mengembalikannya. Organ tubuh milikku sendiri malah menjadi milik kalian? Kalian benar-benar tak tahu malu. Kalau mau mengambil ginjalku, boleh saja. Wu Hao, sekarang berlututlah di lantai, beri aku 100 kali sembah hormat, dan aku akan memberikan tanah itu kepadamu. Kamu sengaja memaksaku untuk menggunakan cara kasar kepadamu, iya kan? Apa kamu benar-benar mengira sampah sepertimu bisa menjadi menantu idaman di keluarga Shen? Tidakkah kamu berpikir bahwa dia hanya memanfaatkanmu saja? Jiang Ling boleh saja asal bicara, tapi jangan asal tuduh. Perasaanku pada Kak Hao tulus dan jujur. Begitu kalian bercerai, dan kamu melepaskan posisimu, aku pasti akan bertunangan dengan Kak Hao. Tepat sekali. Qing'er sudah lama menjanjikannya padaku. Jika bukan karena kamu yang menjadi penghalang, aku pasti sudah menjadi anggota keluarga Shen dari dulu. Wu Hao, kamu ini benar-benar sangat bodoh. Seandainya Shen Luoqing benar-benar mencintaimu, maka saat dia mendapatkan ginjal itu, seharusnya dia langsung segera menikahimu. Tutup mulutmu. Aku tidak izinkan kamu bicara seperti itu tentang Qing'er. Keluarga Shen ada di Qingzhou itu adalah keluarga kaya raya. Segala sesuatu harus melalui prosedur yang benar. Jika aku harus menunggu beberapa hari lagi, memangnya kenapa? Lagi pula, aku dan Qing'er sudah tidur bersama. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa dia hanya tidur denganmu saja? Saat dia sedang tidak bersamamu, apakah kamu tahu apa yang sedang dia lakukan? Sudah cukup? Jangan lagi kamu berada di sini mencoba untuk mengadu domba. Cepat berikan tanda tanganmu di surat cerai ini. Aku beritahu ya, kesabaranku ini sudah hampir habis. Aku tidak akan pernah mau tanda tangan, kecuali kamu menghabisiku. Baik. Baik kalau begitu. Ini karena kamu yang memaksaku. Orang-orang kemari. Tuan Muda Wu, Tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak perlu diajari lagi kan? tenang saja, kami ini profesional. Bagaimana? Bagaimana menurutmu cara yang kugunakan ini? Qing'er, sebentar lagi kita akan mengambil bukti perselingkuhannya. Dengan begitu dia akan keluar dari rumah tanpa sepeser pun. Dan tanah miliknya itu akan menjadi milik kita. Bagus sekali. Akhirnya kamu melakukan sesuatu yang membuatku puas. Aku pasti akan memujimu di depan kakek. Menantu keluarga Shen, pastilah kamu orangnya. Nona Shen tenang saja. Setelah anakku masuk ke keluarga Shen, dia pasti akan membantumu dengan baik. Wu Hao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa kamu rela membiarkan dirimu dikhianati seperti ini? Hahaha. Sebentar lagi kamu bukan lagi istriku. Dengan siapapun kamu tidur, apa hubungannya denganku? Nona Jiang, kata-kata yang kamu ucapkan padaku, ku kembalikan padamu. Siapa yang tahu sudah berapa pria yang tidur denganmu? Ibu, Qing'er, bagaimana kalau begini? Kalian kembali ke kantor dulu, dan tunggu aku di sana. Aku khawatir apa yang terjadi selanjutnya. Terlalu kotor untuk kalian. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik darimu. Mulailah. Benar. Ya. Ayo. Lepaskan bajunya. Lepaskan. Lepaskan. Wu Hao, jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Kamu hanya akan membuatku semakin membencimu. Bencilah sepuasmu. Lagi pula aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Aku sudah punya kandidat baru. Aku akan segera memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Wu Hao, jika dibilang bodoh, kamu memang benar-benar bodoh. Aku adalah nona besar keluarga Jiang. Kita awalnya sudah menikah, bahkan sedang mengandung anak. Kamu seharusnya memiliki kekayaan yang tak habis-habisnya. Tapi kamu malah memilih menjadi sampah yang menghabisi istri dan anaknya sendiri. Bicaramu itu hampir membuatku membenci diriku sendiri. Berhenti memberiku janji kosong. Istriku yang miskin. Lebih baik simpan tenagamu untuk digunakan bersamanya nanti. Cepatlah. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Benar. Cepat. Lepaskan pakaiannya. Lepas sekarang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wu Hao, kamu berani menyentuh adikku? Apa kamu sudah bosan hidup? Kak, aku di sini. Berhenti! Aku beritahu kalian ya. Jika kalian berani maju satu langkah lagi, aku akan menghabisi adik kalian. Dasar kau bajingan, akan kuhabisi kau. Kamu tidak apa-apa, Dik? Kak, akhirnya kalian datang juga. Tenang saja. Tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh kakak-kakakmu. Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan pada bajingan ini? Adikku? Katakan saja. Linger. Aku tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Minta kakak-kakakmu untuk melepaskanku, ya? Kak, aku tidak ingin sampah seperti dia ini mengotori tangan kalian. Bagus sekali. Kalau begitu, cepat minta kakakmu untuk melepaskanku. Aku berjanji ke depannya tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Kakak tertua, dokter bilang, aku tidak akan bisa menjadi seorang ibu lagi. Aku juga ingin agar Wu Hao tidak akan bisa menjadi seorang ayah lagi. Apa maksudmu? Aku mengerti. Adik ketiga? Bukankah kamu bilang harus membalaskan dendam adik kita? Sekarang giliranmu bekerja. Aku salah, aku mengaku salah. Bagus sekali. Aku sudah lama ingin menahan amarah padamu. Masih berlanjut? Ayo kita pulang. Mari pulang. Bagaimana hasilnya? Nona, setelah Tuan Wu ini, sepertinya Anda tidak akan bisa berhubungan lagi. Tidak. Dokter, Anda berbohong padaku, kan? Benar. Anakku cuma dipukuli sebentar. Mana mungkin bisa separah itu? Benar, dokter, cepatlah bicara. Sudahlah, ini rumah sakit, bukan tempat kalian membuat keributan. Kalau bisa diobati, lakukan saja. Kalau tidak bisa, ya mau bagaimana lagi. Aku tidak punya waktu mengurus masalah sampahmu. Besok adalah hari pertemuan pertukaran. Waktumu sudah tidak banyak lagi. Cinger, percayalah padaku. Aku pasti akan membantumu mendapatkan sebidang tanah itu. Dasar tidak berguna. Jiang Linger, semua ini salahmu, hingga aku menjadi seperti ini. Jika aku tidak bisa masuk ke keluarga Shen, maka kau harus menemaniku ikut menderita. Nak, di belakang wanita itu ada 3 pria yang membantunya. Sebaiknya kita tidak. Aku tidak peduli siapa mereka. Kali ini aku akan mencari orang, dan langsung menghabisinya. Aku benar-benar tidak akan memberinya kesempatan lagi sedikit pun. Kak Wu, bawahan melapor, Jiang Ling Er pergi ke lokasi proyek lagi. Ada siapa lagi di sampingnya? Dia hanya sendirian. Bagus, tunggu saja kalian di sana, aku akan segera datang sekarang. Mana orangnya? Ada di sana. Ayo, cepat jalan. Berhenti. Wu Hao, apa yang kamu lakukan? Sama sekali tidak mengejutkanku. Cepat sekali. Kamu datang mencariku lagi. Aku akan menghabisimu hari ini. Sudahkah kamu ke rumah sakit? Bagaimana lukanya? Apa kata dokter? Diam. Itu semua gara-gara perbuatanmu. Kamu tidak akan bisa kabur hari ini. Kepung dia. Wu Hao, apa kamu tahu kenapa aku berani sendirian datang ke tempat ini? Sebenarnya, aku sudah tahu kalau kamu mengirim orang untuk mengawasiku. Jiang Linger, jangan berpura-pura lagi. Bukankah kamu hanya ingin mengulur waktu? Sambil menunggu ketiga kakakmu yang tak berguna itu datang menyelamatkanmu, lupakan saja. Aku membawa begitu banyak orang hari ini, kamu sudah tidak bisa lari lagi. Kemarilah kalau begitu. Dengar, siapa yang coba kamu takuti? Aku sudah hidup bersamamu selama 3 tahun. Bagaimana sifatmu? Aku sudah sangat paham. Jangan coba-coba menggertak kosong di sini. Lakukan. Berhenti. Kepung mereka. Jika tidak ingin tiada, segera buang senjata di tangan kalian itu. Siapa yang membayar kalian? Jika kalian terluka akan kubayar 2 kali lipat. Serang mereka. Kalian semua pasti memiliki keluarga yang harus diurus. Kalian tentu tidak ingin demi sedikit uang, sampai harus mempertaruhkan nyawa, kan? Berapa banyak yang Wu Hao berikan, aku akan membayar 10 kali lipat. Nona Jiang, kami bersedia mengikutimu. Apakah kalian tidak punya rasa kesetiaan? Kesetiaan?
Kesetiaan pria brengsek sepertimu ini sepertinya sudah tidak ada harganya lagi. Jiang Linger, aku beritahu padamu ya, jangan melakukan segala hal secara keterlaluan. Tuan Besar Chen, setelah mengganti ginjalmu, dia akan segera sembuh. Jika kamu merebut tanahnya, akibat yang kamu terima akan jauh lebih parah. Apa kamu mengerti? Tuan Besar Shen? Jadi dia orang yang mengambil ginjalku? Rupanya kamu sudah tahu. Memang benar. Tuan Besar Shen adalah orang paling berkuasa di Qingzhou. Aku katakan padamu, dengan merebut tanahnya, berarti kamu mencari masalah besar di Qingzhou. Baik. Aku akan menantikannya. Kalian, aduh. Cinger, kamu sudah datang. Kamu benar-benar orang yang tidak berguna. Gagal 3 kali berturut-turut, dan dipukuli seperti anjing. Mengapa kamu belum tiada saja? Cinger, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan membantumu mendapatkan tanah itu. Sudah tidak ada waktu lagi. Besok pagi sudah waktunya pertemuan itu. Nanti, kamu ingin keluarga Shen punyaku membawa apa untuk bekerja sama dengan orang lain? Cinger, bukankah keluarga Shen adalah yang pertama di Qingzhou? Di pertemuan itu, siapa yang berani tidak menghormati keluarga Shen? Bahkan tanpa lahan tanah itu pun, mereka akan berebut untuk bekerja sama dengan keluarga Shen. Tahu apa kamu? Pertemuan kali ini dipimpin langsung oleh Presiden Jiang Group. Apakah kamu pikir keluarga Shen punyaku masih akan menjadi pusat perhatian utama? Bagaimana mungkin? Masalah kecil seperti ini. Bukankah biasanya grup Jiang hanya mengirim seorang perwakilan saja? Mana aku tahu? Aku bukan nona muda Jiang Group. Cinger, berikan aku satu kesempatan lagi saja. Aku bersumpah, di pertemuan besok, aku pasti akan melakukan segalanya untuk membantu keluarga Shen mendapatkan kerjasama itu. Dasar kamu tidak berguna. Lihat saja dari samping. Kali ini, ayahku akan turun tangan sendiri. Kinger, Qingzhou, aku belum pernah melihat si cantik ini sebelumnya. Putri dari keluarga mana dia ini? Ini adalah wanita yang dicampakkan oleh keluarga Hao. Wanita cantik seperti ini dicampakkan, sungguh sebuah pemborosan yang memalukan. Tuan Besar Shen, senang bertemu denganmu. Kudengar Anda sudah menemukan donor ginjal yang cocok, sudah pulih sepenuhnya, sungguh kabar yang sangat menggembirakan. Terima kasih banyak. Selama ada Anda di Qingzhou, untuk melampaui grup Jiang ibu kota, hanyalah masalah waktu saja. Hahaha. Kalian semua bercanda saja. Bagaimana bisa keluarga Shen kami dibandingkan dengan keluarga Jiang? Jika kita butuh memperkuat hubungan kita, aku orang tua ini justru sangat bersedia melakukannya. Tuan Besar Shen, Anda bisa saja. Bagi kami, bisa berada di bawah pimpinan Anda, dan mendapat sedikit bagian saja sudah luar biasa. Mari, silakan masuk ke dalam. Baiklah, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Berhenti. Dari mana datangnya gadis kecil ini? Tempat duduk ini telah dipersiapkan untuk Tuan Besar Shen. Apakah orang tidak penting sepertimu pantas untuk duduk di sini? Jiang Linger, beraninya kamu menampakkan diri lagi. Awas saja, aku akan menghabisimu. Jiang Linger, ini gara-gara kakakmu tercinta itu lagi, ya? Laki-laki berengsek. Ketiga kakakku sudah bilang, mulai sekarang setiap kali melihatmu, mereka akan memberimu pelajaran. Gadis sialan. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada putraku, aku akan buat perhitungan denganmu. Aku tunggu. Dasar orang yang tidak berguna. Cepatlah berdiri. Apa kamu bisa membuat keributan di acara seperti ini? Cinger, tadi aku tidak bisa menahan diri. Ayah, dialah yang mendonorkan ginjalnya. Namanya adalah Jiang Linger. Gadis manis, sekarang sudah jarang sekali ada orang yang berkorban tanpa pamrih sepertimu. Katakanlah, barang apapun yang kamu mau, semua akan aku berikan. Apa yang Anda katakan itu sungguh benar. Gadis kecil, Tuan Besar Shen selalu menepati ucapannya di Qingzhou. Hal ini sudah menjadi fakta bagi semua orang, dan mana mungkin orang sepertimu bisa meragukannya. Gadis kecil, hanya dengan satu ginjal, bisa memberikan persyaratan pada Tuan Besar Shen. Ini sangat menguntungkan. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Diam. Jika tidak, bagaimana kalau kalian berdua juga mendonorkan satu ginjal? Lalu coba lihat, apakah kalian masih mau kesempatan ini? Jiang Linger, aku ingatkan padamu, buang jauh-jauh pikiranmu yang tidak realistis itu. Jika membuat Tuan Besar Shen marah, bahkan aku pun akan ikut terseret gara-gara kamu. Gadis bodoh, cepat beritahu Tuan Besar Shen bahwa kamu tidak menginginkan apa-apa. Bisa mendonorkan ginjal untuk Tuan Besar Shen, itu adalah kehormatan bagimu. Haha, menarik sekali. Gadis manis, tunggulah setelah kamu memikirkannya dengan matang, baru beritahu aku.
Sekarang, tolong minggir sebentar, biarkan aku duduk. Aku sudah memutuskannya. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku menginginkan ginjal Anda. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kembalikan ginjalku. Jiang Linger, apa kamu sudah gila? Cepat minta maaf kepada ayahku. Apa kamu mau mencelakai keluarga Wu saya? Cepat berlututlah pada Tuan Besar Shen. Gadis sialan. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Gadis kecil, jika Tuan Besar Shen bersedia mengambil ginjalmu, itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Jangan bertindak tidak tahu berterima kasih. Aku berikan satu kesempatan terakhir, katakan kembali kalimat itu dengan benar. Sungguh lucu. Baru saja kalian bilang syarat apapun boleh diajukan dan kalian akan menyetujuinya. Kalau tidak punya kemampuan, kenapa berlagak sekali? Kelakuanmu sama saja seperti Wu Hao. Tutup mulutmu. Mana mungkin aku bisa dibandingkan dengan Tuan Besar Shen? Sama saja kok. Orang tua ini juga tidak lebih baik darimu. Ayahku memintamu mengajukan syarat karena dia tidak ingin memanfaatkanmu. Jika bukan karena itu, dengan status rakyat jelata sepertimu, seumur hidupmu pun kamu tidak akan pernah berurusan dengan keluarga Shen. Ini adalah pertemuan bisnis formal. Siapa yang mengundang anak ingusan yang tidak tahu aturan ini masuk ke sini? Apa kualifikasimu hingga bisa menghadiri pertemuan seperti ini? Setelah masalah ini selesai, kalian semua harus memberiku penjelasan. Orang tua busuk. Jadi maksudmu, kamu tidak berencana mengembalikan ginjalku? Hanyalah. Anggap masalah ini selesai sampai di sini, kamu tidak punya kesempatan lagi untuk bicara. Ayah. Jiang Linger, kamu sudah gila ya? Ini adalah King Zhou kami, keluarga kaya nomor 1, keluarga Shen. Buka mata lebar-lebar, dan lihatlah dengan jelas. Aku sudah melihatnya dengan jelas. Dia memang keluarga Shen yang mencuri ginjalku. Aku membuatnya duduk di lantai. Memangnya ada masalah? Aku berikan kamu satu kesempatan lagi. Cepat berdiri. Aku juga memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalikan ginjalku. Lancang sekali. Karena kamu sudah berpenyakit parah, seharusnya kamu diam di rumah saja menunggu waktu tiada. Malah keluar untuk menyakiti orang. Itu jelas kesalahanmu. Baiklah kalau begitu. Dasar wanita kejam. Dulu di rumah sakit, seharusnya aku sudah menghabisimu. Gadis sialan. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Besar Shen. Jangan libatkan keluarga Wu saya. Kamu ini. Seharusnya kamu yang berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan menghabisimu. Pak Tua Shen, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Apa kamu mau mengembalikan ginjal itu sendiri? Atau aku yang akan mengambilnya langsung? Sudah berpuluh-puluh tahun, aku belum pernah bertemu gadis yang menarik sepertimu. Bagaimana kalau kamu coba mengambilnya sendiri? Baiklah. Seseorang... Di King Zhou, orang yang berani melawanku, bahkan belum lahir. Kamu pikir siapa dirimu, hah? Fakta bahwa dia adikku itu sudah cukup. Ayah, mereka itulah 3 kakak-kakak dari Jiang Linger. Lelang tanah itu, penyelamatan di rumah sakit, semuanya ada hubungannya dengan mereka. Jiang, CEO Jiang. Ginjal adikku? Ada di sini kan? CEO Jiang. Saya benar-benar bodoh tidak mengenali orang hebat. Saya mohon lepaskan keluarga Shen kami. Ayah, cepatlah bangun. Siapa dia sebenarnya? Atas dasar apa ayah berlutut padanya? Diam. Dia adalah CEO Jiang dari grup Jiang. Cepat berlutut padanya. Dia jelas-jelas kakak-kakak dari Jiang Linger. Mana mungkin dia CEO Jiang? Aku tidak percaya. Jiang Linger, cepat katakan sesuatu. Katakan kalau kakakmu itu cuma orang biasa, bukan CEO atau apapun. Kakak, lihatlah, mereka masih tidak percaya. Menantuku, berhentilah bercanda. Jantung ibu tidak sanggup menahannya lagi. Aku tidak pantas menjadi menantumu, jadi jangan asal bicara. Aku akan mengembalikan ginjalnya padamu. Ganti rugi apapun akan kuberikan. Aku hanya memohon kepada kakak-kakak, lepaskanlah keluarga Shen kami, kumohon. Ginjal itu, aku akan mengambilnya kembali sendiri. Hari ini, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Adik kedua, adik ketiga. Saatnya membuktikan identitas adikku. Tua bangka, tunggu sampai aku membuat perhitungan denganmu nanti. Dia adalah adik kandungku Jiang Chuan, nona muda tertua dari ibu kota keluarga Jiang. Melindasnya berarti bermusuhan dengan keluarga-keluarga Jiang dari ibu kota.
Kami 3 bersaudara keluarga Jiang tidak akan pernah melepaskannya. Kalian semua dengarkan? Kalian semua bisa melihat rekening keluarga kalian masing-masing. Apakah baru saja menerima dana dari grup Jiang? Ini adalah hadiah perkenalanku sebagai kembalinya keluarga Jiang. 10 miliar dolar untuk setiap keluarga. Benar-benar sudah menerima 10 miliar dolar. Ternyata benar. Benar, ada 10 miliar dolar. Sekarang apa masih ada yang meragukan identitasku? Salam, Nona Muda Tertua. Kami semua bersedia berteman dengan Nona Muda Tertua. Tidak, tidak mungkin. Ini semua tidak nyata. Aku pasti sedang bermimpi. Pria brengsek, apa kamu puas dengan hasil ini? Bu, katakan padaku, kalau semua ini tidak nyata. Anakku, seandainya tahu wanita yang kamu cari ini sangat kaya, untuk apa dulu kita repot-repot dengan keluarga Shen? Dia yang mengatakannya padaku, bahwa ginjalmu bisa menyelamatkan ayahku, ini tidak ada hubungannya denganku. Ketiga kakak, apakah apapun yang kulakukan, kalian semua akan mendukungku. Ya, Mei Mei, sudah saatnya kamu membalas dendam. Semua kakak ada di sini, tidak perlu takut. Mulai hari ini, semua orang dilarang bekerja sama dengan keluarga Shen, keluarga Wu. Jika tidak, itu artinya mencari masalah denganku. Keluarga Jiang ibu kota. Dan selamanya, namamu akan dihapus dari Qingzhou. Baik, Nona Muda Tertua. Pada akhirnya, ini adalah akhir bagiku. Jika tahu akan berakhir seperti ini, untuk apa melakukannya dulu? Aku menyesal sekali. Shen Luoqing, aku sudah pernah mengatakannya, segala sesuatu yang hilang dariku, pasti akan kurebut kembali dengan tanganku sendiri. Apa kamu menyerah, Nona Jiang? Maafkan aku. Aku salah. Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya. Kakak kedua, urusan organ tubuh pada Shanghai itu, aku serahkan padamu. Mei Mei sudah dewasa sekarang. Kemari, bawa dia pergi. Jangan. Ayah, Saat kamu menyakiti Mei Mei milikku, kenapa kamu tidak memikirkan hal ini? Diam dan menurutlah di sana, setelah ini giliranmu. Lingar, aku tahu kamu masih mencintaiku. Bukan begitu? Aku tahu aku salah. Setelah ini aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Memanjakanmu layaknya seorang putri. Bagaimana? Maafkan aku ya. Menantuku, ibu berlutut memohon padamu. Pulanglah bersama kami, ya? Ibu berjanji asalkan kamu kembali. Ibu tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu. Hiduplah dengan baik bersama Wu Hao, ya? Bagaimana kalian masih punya muka untuk mengatakan hal seperti itu? Kalian begitu cepat melupakan bagaimana kalian menyiksa adikku. Seseorang kemarilah. Bawa kedua orang ini keluar. kakak, biar aku yang urus. 3 tahun lalu aku masih menjadi nona besar keluarga Jiang. Demi menikah denganmu, aku menyembunyikan identitasku dan memutuskan semua hubungan dengan keluargaku. Lalu apa yang kamu lakukan? Demi 10 miliar dolar, kamu tega menjual ginjalku pada orang lain, bahkan tidak peduli dengan nyawa anak dalam kandunganku. Dan kamu juga mengambil kornea mataku. Di dalam hatimu, apakah aku ini istrimu, ataukah hanya hewan yang bisa kamu tindas sesukamu? Linger, dengarkan penjelasanku. Waktu itu, jika aku tidak melunasi uang itu, mereka akan menghabisiku. Aku bukan takut tiada, tapi aku mengkhawatirkanmu, makanya aku melakukan hal konyol itu. Maafkan aku, ya? Sampai sekarang kamu masih belum sadar, benar-benar tidak bisa tertolong lagi. Pukullah aku. Asal amarahmu bisa mereda. Kamu boleh memukulku sebanyak apapun. Tapi, cinta di hatiku padamu tidak akan pernah berubah selamanya. Wu Hao, kata-kata ini sudah kamu katakan padaku lebih dari puluhan kali. Hatimu itu benar-benar mudah sekali berubah ya. Diam kamu. Aku denganmu itu hanya sekadar sandiwara. Jika bukan karena kamu bisa membantuku melunasi 10 miliar dolar itu, aku sama sekali tidak akan mau bersamamu. Linger, jangan dengarkan omong kosong wanita sampah ini. Kita sudah menikah dan hidup bersama 3 tahun. Pasti tidak akan dihancurkan oleh wanita jahat ini, kan? Apakah masih ada yang ingin kamu katakan? Aku hampir terharu sampai ingin menangis. Tapi dari kalian berdua,
aku hanya bisa memilih untuk memaafkan satu orang saja. Wu Hao, apa hubungan kita selama ini? Hanya sekadar main-main? Aku sudah menghitungnya. Setidaknya puluhan kali dalam setahun kan? Dengan intensitas seperti itu, coba kamu tanyakan pada Jiang Ling'er. Apakah itu hanya sekadar main-main? Ya, ini memang perselingkuhan dan tidak pantas untuk dimaafkan. Aku akan menghabisimu. Wu Hao, sejak hari di mana kamu menyakitiku, aku tidak akan pernah memaafkanmu selamanya. Jangan buang-buang tenagamu. Ling'er, mengapa sedari awal kamu tidak memberitahuku identitasmu? Seandainya aku tahu identitasmu, aku pasti tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitimu itu. Saat berada di meja operasi, apa kamu akan percaya jika aku mengatakannya? Kamu punya begitu banyak cara untuk membuktikan identitasmu. Tapi mengapa kamu malah memilih di saat-saat seperti itu? Bagaimana bisa aku percaya? Apakah identitasku begitu penting? Meskipun aku bukan nona besar keluarga Jiang, aku tetap istrimu. Tega-teganya kamu melakukan hal yang begitu hina dan kejam. Ling'er, tidak mudah bagiku merintis semua dari nol. Setelah berjuang hingga sampai di titik ini, aku tidak boleh melepaskannya. Seandainya kamu menggunakan identitasmu untuk membantuku sukses dengan cepat, apakah hubungan kita akan menjadi seperti hari ini? Wu Hao, kamu benar-benar membuatku muak. Menantu? Ibu bicara sejujurnya, putraku sudah bekerja begitu keras, semua itu agar kamu bisa hidup dengan layak. Sekarang kamu sudah menjadi nona besar keluarga Jiang, keluarga kita nantinya pasti akan hidup lebih baik lagi. Ikutlah pulang bersama kami. Kita jangan bertengkar lagi, bagaimana? Jika aku bukan nona besar keluarga Jiang, aku pasti sudah tiada karena perbuatan kalian. Mana mungkin ada lagi hidup bahagia dengan putramu? Tapi, nyatanya kamu adalah nona besar itu sekarang. Ini adalah kesempatan dari langit untukku. Agar aku bisa bertaubat. Aku akan terus memohon padamu. Sampai kamu memaafkanku. Sudah terlambat. Sekalipun langit memberimu kesempatan, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku dan nona besar keluarga kalian ini adalah keluarga. Dia adalah istriku. Lepaskan. Bawa mereka bertiga ke tempat yang seharusnya. Hukum itu adil dan tidak akan melindungi orang jahat. Mei Mei, selamat karena akhirnya dendamu terbalaskan. Terima kasih kepada ketiga kakakku karena telah memberiku kesempatan untuk hidup baru. Bagus sekali Mei Mei. Dokter bilang pemulihanmu sangat lancar, dan kamu benar-benar punya kemampuan untuk mengandung lagi. Sekarang ginjalmu sudah kembali. Selanjutnya, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, mengelola dengan baik perusahaan baru yang kakak berikan padaku, dan menjadikannya perusahaan nomor 1 di Qingzhou. Bagus, itu baru namanya ambisi. Tidak salah lagi, kamu memang nona besar keluarga Jiang. Tidak seperti anak kedua dan ketiga itu, kamu jauh lebih hebat dari mereka berdua. Kakak tertua, kenapa Anda selalu menjelek-jelekkan kami di belakang Mei Mei? Bagaimana bisa Anda bersikap seperti itu sebagai kakak tertua? Lama-lama, Mei Mei pasti akan meremehkan kami berdua. Aduh, aku paling sayang pada kakak kok. Cium sayang untuk kalian. Oh, saat Mei Mei dirawat di rumah sakit kalian berdua tidak kelihatan batang hidungnya? Sekarang sedang apa kemari? Tentu saja membawa Mei Mei pergi kencan buta. Kencan buta? Iya, aku dan kakak kedua mencarikan pria untukmu selama sebulan lebih. Akhirnya kami menemukan pria yang baik, dan lagi, dia adalah teman masa kecilmu. Jadi tidak perlu khawatir lagi akan ada orang yang merundungmu. Aku tidak mau kencan buta. Cepat katakan siapa dia? Itu loh, bocah ingusan yang sering bermain dengan kita saat kecil. Tuan muda keluarga Lu dari ibu kota Imperial Lu Yu. Kakak Lu. Bagus. Bocah ingusan itu memang lumayan. Pilih dia saja. Pilih dia saja. Kakak, aku tidak mau si bocah ingusan.